Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi di channel SKB Bidan Online. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe ya. Langsung saja kita ke soal nomor 1. Target dari Pos Pembinaan Terpadu atau PTM adalah kecuali A. Populasi dewasa sehat, B. Bayi dan balita, C. Penderita hipertensi, D. Penderita DM, atau E. Penduduk lansia. Jawabannya adalah B. Bayi dan balita bukan termasuk dari target Posbindu PTM. Jadi, tujuan utama kegiatan Posbindu PTM adalah untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan penemuan dini faktor resiko PTM. Sasaran Posbindu PTM cukup luas, mencakup semua masyarakat usia 15 tahun ke atas, baik itu dengan kondisi sehat, masyarakat beresiko maupun masyarakat dengan kasus penyakit tidak menular atau PTM. Pemeriksaan untuk deteksi dini kanker payudara yang dilakukan oleh dokter puskesmas dan fasilitas kesehatan dikenal dengan istilah A. Sadari, B. Screening, C. Sarkoma, D. Sadanis, atau E. Sampling. Jawabannya adalah D. Sadanis atau pemeriksaan payudara klinis. Periksa payudara klinis merupakan pemeriksaan payudara yang dilakukan oleh tenaga kesehatan. Glukosamin dan kondroitin sulfat adalah suplemen untuk penyakit radang persendian yang disebut juga A. Morbus Hansen, B. meningitis, C. osteoartritis, D. kesleo, atau E. fraktur. Jawabannya adalah C. osteoartritis. Osteoartritis merupakan peradangan kronis pada sendi akibat kerusakan pada tulang rawan. Osteoartritis adalah jenis artritis peradangan sendi yang paling sering terjadi. Kondisi ini menyebabkan sendi-sendi terasa sakit, kaku, dan bengkak. Vaksin VVM untuk imunisasi measles dan rubella harus disimpan pada temperatur A. stabil di 0 derajat Celcius, B. suhu ruangan, C. 5 derajat Celcius sampai 15 derajat Celcius, D. 2 derajat Celcius sampai 8 derajat Celcius, atau E. minus 5 derajat Celcius sampai 5 derajat Celcius. Jawabannya adalah D. 2 derajat Celcius sampai 8 derajat Celcius. Jadi, vaksin merupakan produk biologis yang mudah rusak sehingga harus disimpan pada suhu tertentu, yaitu pada suhu 2 derajat Celcius sampai 8 derajat Celcius untuk jenis vaksin sensitif beku atau tidak boleh beku, dan pada suhu minus 15 derajat Celcius sampai dengan minus 25 derajat Celcius untuk vaksin yang sensitif panas. Namun untuk vaksin polio masih memerlukan tempat penyimpanan di bawah suhu 0 derajat Celcius. Sejumlah vaksin seperti hepatitis B, DPT, HIV, IPV, DT, dan TD akan berpotensi menjadi rusak jika terpapar suhu beku. Sedangkan vaksin polio, BCG, dan campak akan berpotensi rusak jika terpapar suhu panas. Yang termasuk dalam upaya pengembangan yang dilakukan oleh puskesmas adalah A. Kesehatan gigi mulut, B. KIAKB, C. Promosi kesehatan, D. Kesehatan lingkungan, atau E. Pelayanan kesehatan masyarakat. Yang benar adalah A. Kesehatan gigi dan mulut merupakan salah satu upaya pengembangan yang dilakukan oleh puskesmas. Jadi, upaya kesehatan pengembangan adalah upaya yang dilaksanakan berdasarkan masalah kesehatan yang terjadi di masyarakat, antara lain upaya kesehatan sekolah, olahraga, perawatan kesehatan masyarakat atau perkesmas, kesehatan kerja, kesehatan gigi dan mulut, kesehatan jiwa, kesehatan mata, kesehatan lansia atau usia lanjut,
Kemudian upaya pembinaan pengobatan tradisional, upaya kesehatan haji, serta upaya penunjang seperti upaya lab dan upaya pencatatan pelaporan. Dan beberapa upaya kesehatan pengembangan lainnya yang spesifik lokal yang dikembangkan di puskesmas dan dinas kesehatan kabupaten atau kota. Tujuan ketiga dari SDGs adalah menjamin kehidupan yang sehat dan mempromosikan kesehatan pada setiap kelompok usia. Salah satu indikatornya adalah pada tahun 2030 menurunkan angka kematian ibu secara global menjadi kurang dari A. 110 kematian per 100.000 kelahiran, B. 95 kematian per 100.000 kelahiran, C. 85 kematian per 100.000 kelahiran, D. 70 kematian per 100.000 kelahiran, atau E. 50 kematian per 100.000 kelahiran. Jawabannya adalah D. 70 kematian per 100.000 kelahiran. Pemeriksaan kesehatan secara berkala merupakan salah satu fokus kegiatan Germas. Pemeriksaan kesehatan yang dilakukan diantaranya pemeriksaan kecuali A. Tes gula darah cepat, B. Tekanan darah, C. Pemeriksaan payudara klinis, D. Antenatal care, atau E. Ketajaman penglihatan atau pendengaran. Jawabannya adalah D. Antenatal care bukan termasuk bagian dari fokus kegiatan Germas. Jadi, cek kesehatan secara berkala dalam kegiatan Germas diantaranya cek berat badan atau tinggi badan, cek tekanan darah, cek kadar gula darah, lingkar perut, fungsi mata dan telinga, serta cek deteksi dini kanker serviks, juga cek pemeriksaan payudara sendiri. Menurut Permenkes nomor 75 tahun 2014, puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama. Untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya, puskesmas lebih mengutamakan upaya A. Promotif dan preventif, B. Promotif dan rehabilitatif, C. Promotif dan partisipatif, D. Kuratif dan rehabilitatif, atau E. Preventif dan kuratif. Jawabannya adalah A. Promotif dan preventif. Hal ini sesuai yang tertuang pada Permenkes nomor 75 tahun 2014 pasal 1 ayat 2 Pusat Kesehatan Masyarakat, yang selanjutnya disebut puskesmas, adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan UKM dan UKP tingkat pertama dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif. PHBS atau pola hidup bersih dan sehat melibatkan 5 elemen tatanan tempat beraktivitas masyarakat. Manfaat PHBS berupa para pekerja mampu meningkatkan kesehatannya dan tidak mudah sakit, serta meningkatnya produktivitas adalah manfaat PHBS pada tatanan A. PHBS di rumah tangga, B. PHBS di sekolah, C. PHBS di tempat kerja, D. PHBS di sarana kesehatan, E. PHBS di tempat umum. Jawabannya adalah C. PHBS di tempat kerja. Manfaat PHBS di tempat kerja yaitu para pekerja mampu meningkatkan kesehatannya dan tidak mudah sakit, meningkatkan produktivitas kerjanya, dan meningkatkan citra tempat kerja yang positif. Mikronutrien penting untuk kesehatan dan perkembangan anak, yang dapat mengurangi lamanya dan tingkat keparahan episode diare pada anak, serta menurunkan kejadian diare pada 2-3 bulan berikutnya adalah A. Asam folat, B. Zinc, C. Natrium, D. Fluor, atau E. Fe. Jawabannya adalah B. Zinc. Menurut WHO dan UNICEF merekomendasikan agar
Anak balita yang menderita diare akut diberikan suplemen zinc sebanyak 20 mg atau 1 tablet selama 10-14 hari. Sedangkan anak usia di bawah 6 bulan cukup diberikan 10 mg atau setengah tablet per hari. Zinc dapat mengurangi lama berlangsungnya diare, menurunkan keparahan diare, dan mencegah terjadinya kembali diare dalam 2-3 bulan berikutnya. Zinc memiliki efek proteksi terhadap diare dan menurunkan kekambuhan sebanyak 20%.